hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. 4 perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadhu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3." Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan kita. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, Mitra Pas, hingga di sore hari ini kita masih bisa bersua di Pas FM Pati untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya yang ahlu syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, kajian tafsir Ibnu Katsir di sore hari ini akan membahas surat Asy-Syu'ara ayat ke-23 dan telah rawuh bersama kita beliau Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Lama tak berjumpa ini.
kedua kalinya saya berjumpa dengan di satu frame begitu di studio ini. Semoga untuk kita semua. Amin, amin. Dan Mitra Pas yang dirahmati Allah, sore hari ini tentunya kita juga membuka sesi tanya jawab nanti. Silakan Anda masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901. Juga telepon di 0295385877. Moga silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan segenap kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, semua yang kami banggakan, dan semoga apa yang telah kita curahkan, perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Asy-Syu'ara ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap sapa Fir'aun wa ma iku sapa rabbul alamina, pengirane wong alam kabeh. Qala jawab sapa Nabi Musa, rabbus samawati, yaitu pengiran kang nguasai pira-pira langit, wal ardi lan pira-pira bumi, wa ma lan makhluk bainahuma kang tetep ing dalem antarane samawati wal ard, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh on iku mukminina, pira-pira kang padha yakin. Qala ngucap sapa Fir'aun liman keduwe pengawal haulahu kang ana ing sekelilinge Fir'aun, ala tastami'un, apa to ora padha krungu sira kabeh. Qala jawab sapa Nabi Musa, rabbukum utai pangeran sira kabeh, wa rabbu abaikumul awalin, lan pangerane bapak-bapak sira awal kira kabeh. Qala ngucap sapa Fir'aun, inna rasulakum, sak temene utusan sira kabeh, alladzi ursila kang den utus ilaikum maring sira kabeh, iku lamajnuna yaktine edan. Qala jawab sapa Nabi Musa, rabbul masyriqi utawi rabbukum wa rabbu abaikum awalin, yaiku pengiran kang nguasai jagat etan, wal maghribi lan kuron, wa malan makhluk bainahuma kang ing dalem antarane masyriq wal maghrib, ing kuntum lamun ana sira sapa sira kabeh on iku ta'qiluna, padha mikir-mikir. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menceritakan dialog percakapan antara kekasihnya Khalilullah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa mendapat amanat, mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah, menyadarkan Musa dan kaumnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun bertanya kepada Musa, wahai Musa, ceritakan kepadaku siapa Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa menjawab, rabbus samawati wal ard, ya Tuhan kita itu ya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Jawabnya Fir'aun dengan sombong, ia mengatakan, Musa, kalau kau mengatakan Tuhan di bumi, setahu saya berjalan kemana-mana, orang-orang itu menganggap saya ini Tuhan. Di mana-mana saya ini dijadikan Tuhan. Kalau kau mengatakan di langit sana ada Tuhan yang menguasai, baiklah kita buktikan. Kita akan perintahkan kepada orang kepercayaanku Haman untuk membangun piramida. Kemudian akan saya lihat apakah betul di sana ada Tuhan. Nabi Musa sadar betul dengan apa yang telah disampaikan oleh Fir'aun.
Kalau bukti kebenaran Tuhan bisa dilihat oleh kasat mata, tentu ini sangat mustahil. Ini sebuah argumentasi yang tidak nyambung. Kemudian Nabi Musa berpikir untuk memberikan argumentasi yang telak, yang tepat, meyakinkan tentang teologi ketuhanan. Apa yang disampaikan Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Fir'aun, Tuhan itu ya yang menjadi Tuhan kamu semua ini, Tuhan bapak-bapakmu, kakekmu, dan moyangmu semua. Argumentasi yang sederhana tapi tepat dan telak ini membuat sekeliling Fir'aun ini berpikir. Orang-orang berpikir, oh ternyata benar yang disampaikan oleh Musa. Seandainya Fir'aun ini adalah Tuhan, padahal ia punya ayah, ayahnya punya ayah lagi, punya nenek moyang. Kemudian Tuhannya, nenek moyangnya, kakek-kakeknya Fir'aun siapa dong? Kan ini Tuhan datangnya terlambat. Lah, para mitra Mas FM inilah yang menguatkan kita. Bagaimana hujah kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran syariat ini sangat mutlak. Kebenaran Allah itu absolut. Di dalam lingkungan pesantren kita sedang sering dalam tahap-tahap awal kita diajarkan tentang aqaid 50 yang ini menjadi teologi dasar. Ada sifat wajib yaitu wujud kita baqo mukhalafatul ahwati sampai sekian 20. Yang pertama kali ditanamkan adalah apa? Wujud. Kita meyakini alam semesta ini adalah perkara yang wujud. Kita, Anda semua ini wujud. Tidak mungkin perkara yang wujud penyebabnya adalah perkara yang tidak wujud. Maka yang pertama adalah wajibul wujud. Tuhan itu siapa? Tuhan yang keberadaannya pasti. Kemudian kidam. Kidam itu artinya Allah yang terdahulu, bila tidain, terdahulu tapi tanpa permulaan. Karena apapun yang ada mulanya itu disebut kudus. Selama apapun, tapi kalau barang itu berawal dari ketiadaan dan kemudian ada, ini adalah kudus. Dan Allah itu kidam, terdahulu tanpa permulaan. Kemudian baqo, Allah ini langgeng abadi. Kita korelasikan dengan cerita Fir'aun ini. Fir'aun yang mengaku berkuasa, yang mengaku raja, nyatanya ia tewas di tengah-tengah lautan merah. Apa hebatnya manusia? Kalau ada sebagian kita yang menuhankan manusia, apa hebatnya manusia? Bahkan dalam pernyataan yang tegas dalam surah Al-Maidah, Allah mensifati Nabi Isa, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Orang yang menganggap Isa bagian dari Tuhan, seharusnya ia menyadari bahwa Isa dan ibundanya Maryam, mereka ini mengonsumsi makanan. Karena ya'kulani to'am. Apa hebatnya manusia? Manusia yang sifat dasarnya kalau tidak makan mati. Manusia yang sifat dasarnya kalau tidak tidur binasa. Lalu apa hebatnya? Maka dalam perspektif ketuhanan adalah Tuhan adalah baqa, yang langgeng abadi. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Musa, memberikan argumen yang jelas. Kemudian Fir'aun menjawab, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dengan congkaknya, dengan sombongnya, ia mengatakan, lihatlah Tuhanmu ini, lihatlah utusan yang mengaku utusan dari Tuhanmu, sungguh ia telah gila. Nabi Musa tetap tidak menghiraukan apapun statement yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa tetap lurus, tegak lurus dan berdakwah. Qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Inilah seharusnya para mitra Pas FM dimanapun Anda berada. Kita sebagai makhluk itu diberikan kewajiban untuk ikhtiari, berusaha. Yang sedang dalam bangku pendidikan, ayo kita berusaha mendapatkan ilmu yang banyak. Yang sedang bekerja, ayo berusaha kita mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi ingat, hakikatnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bekerja terlalu keras dan melupakan hakikat kekuasaan itu di tangan Allah. Karena kalau kita bekerja terlalu keras dan melupakan hakikatnya semua Allah,
ketika suatu saat kita mendapatkan kegagalan, hati akan patah, semangat akan luntur, dan kita akan berputus asa dari rahmat Allah. Maka yang melandasi kita ini ada apa? Adalah ingat kepada Allah. Tingkatan ikhlas tertinggi ini adalah ridho. Ridho itu artinya raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Sehingga apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini, saya akan tersenyum dan bahagia. Di bawahnya ridho itu ada sabar. Sabar itu ungkapannya sakit tapi ditahan, itu sabar. Mau marah ditahan, sabar. Tapi kalau ridho itu sudah tidak merasakan sakit. Diberikan ujian, diberikan lika-liku kehidupan. Raditu billahi robba. Dan ini adalah hati yang baik, hati yang sempurna. Saya mengingat ada pernyataan seorang ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dia mengatakan keadaan kita di kubur itu sudah bisa terbaca dari kita sekarang. Dari apa? Dari hati kita. Bagaimana caranya? Kalau hati kita ini sering bahagia daripada sedihnya, berarti insya Allah kita selamat dalam siksa kubur. Tapi kalau hati kita ini banyak galaunya, banyak sedihnya daripada bahagianya, maka tandanya kita akan adalah bagian orang yang mendapat azab dalam kubur sana. Bagaimana penjelasannya kok bisa begitu? Hati yang ridho, hati yang bahagia itu adalah hati yang ridho kepada Allah. Hati yang pandai bersyukur. Hati yang bahagia itu apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini kita terima dengan legowo. Maka ini membuat kita bahagia. Sebaliknya, hati yang sedih, yang galau itu berawal dari hati yang tak pandai bersyukur. Dari hati yang selalu mengeluh. Dan ini membuat hati menjadi terluka, menjadi sedih. Kemudian hati yang bahagia disebabkan oleh hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu zikrullah. Dimulai dari bilisan dengan sering menyebut la ilaha illallah, Allah dan sebagainya. Kemudian ditingkatkan lisannya, kita diamkan, hatinya mengucapkan Allah, Allah atau la ilaha illallah. Setelah itu tingkatan berikutnya kita menggunakan tadabbur. Tidak hanya hati tapi pikiran pun ikut merespon. Kita yakini apapun ya yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini pasti ada hikmah dan itu semua baik pada kita. Kemudian hati yang bahagia adalah disebabkan yang sering beramal baik. Hati yang selalu sedih disebabkan banyaknya maksiat dan dosa. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah hadis, kebaikan ini menenangkan jiwa, sedangkan dosa dan maksiat membuat keruh jiwa kita. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalau hati kita sering bahagia, tandanya kita adalah ahlul jannah. Kalau hati kita sering galau, maka kita harus mereduksinya, harus merekonstruksi hati kita agar bisa menjadi hati yang selalu tenang dan selalu menerima dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala la in takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Lama qamat al-hujjatu ala fir'auna bil bunyal wal aqli adalah ila ayyaqhara Musa biyadihi wa sultanihi. Ketika Nabi Musa telah menjelaskan segala argumentasi yang jelas tentang teologi ketuhanan dan Fir'aun dikalahkan, maka apapun Fir'aun dengan kesombongannya, dengan egonya, menggunakan kekuasaannya untuk mengalahkan Nabi Musa. Dia tetap tidak mau mengalah dan tidak mau sadar meskipun semua bukti sudah dijelaskan. Fadunna annahu laisa wara'a hadzal maqam maqala. Kemudian ungkapan kesombongannya, la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, jika kau tetap teguh dengan pendirianmu dan tidak mau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan, aku akan menjarakan kamu. Kau akan kutangkap. Awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kemudian Nabi Musa mencoba untuk mengingatkan kembali Fir'aun. Wahai Fir'aun, awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kau melakukan hal yang demikian padahal engkau yakin, engkau dalam hati nuranimu apa yang aku bawa ini benar. Bagaimana kamu ini? Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Dengan kesombongannya Fir'aun mengatakan kepada Musa, jika kau benar, jika yang kau bawa benar, buktikan. Buatlah sebuah pertunjukan yang spektakuler.
karena memang pada waktu itu baru boomingnya sihir. Para tukang sihir banyak menjadi penasihat penguasa. Maka ukurannya juga seperti itu. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa juga seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi zaman pada waktu itu. Kemudian fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin ay dhahirun wadihun fi ghayatil jalai. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya, berubahlah menjadi seekor ular yang besar, yang jelas. Wal admati sangat besar, dati qawaimin, tulang kakinya sangat jelas. Ya mungkin seperti ular naga, Dragon Ball ya. Kalau bagi anak-anak 90-an yang setiap minggunya nonton Dragon Ball. Wa famin kabir, mulutnya terbuka lebar. Wa syaklin, bentuknya jelas, hailun, menakutkan, muz'ajun, dan mengerikan. Kemudian tanda yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Nabi Musa memasukkan tangannya di saku bajunya, kemudian diangkatlah, keluar cahaya yang sangat terang. Ya tala'u, bersinar, kakit atim minal qamar, seperti potongan dari rembulan. Kemudian apa yang direspon dari Fir'aun? Ia dengan sombong mengatakan, inna hadza la sahirun alim. Wahai Musa, yang kau tampakkan ini adalah buayan-buayan sihir. Kemudian bahasa provokasinya Fir'aun keluar, yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Wahai orang Kipti, orang Mesir, ini Fir'aun, ini Musa adalah orang asing. Dia adalah orang Israel yang datang dari Palestina. Ia mempunyai keinginan untuk merebut negara kita. Ayo bangkitkan jiwa nasionalisme kita. Ini adalah provokatif yang disampaikan oleh Fir'aun kepada rakyatnya. Ay aroda ayat haba biqulubin nas, ia ingin merebut perhatian manusia darimu. Bisa babin hada fayaksaru a'wanuhu, dia ingin membuat sebuah propaganda. Kata ini Fir'aun ini. Wa angsaruhu wa asba'ihi wa yughlibukum ala daulatikum, ia ingin mengalahkanmu di atas negaramu sendiri. Fayakhudhu al-bilada minkum, maka ia akan merebut negerimu dari kamu. Kemudian Fir'aun, fa usyiru ala alayya fihi ma da asna'u, kalau begini apa yang harus saya lakukan? Ini bahasa provokatifnya Fir'aun. Dia ini adalah orang asing yang berusaha merebut negara kita dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka para penasihat Fir'aun menjawab, qalu arji wa akhahu wa ba'as fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Wahai paduka raja, kita bangsa Kipti, bangsa Mesir ini mempunyai SDM tukang sihir yang banyak. Kumpulkan saja mereka, dan kita temukan tukang sihir kita dengan Musa. Nanti kita permalukan ia di hadapan rakyat kita. Ini yang dalam ayat lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir termasuk Fir'aun ini ingin membuat sebuah makar, ingin mempermalukan Nabi Musa di hadapan rakyatnya. Tapi Allah maha segala-galanya, justru mereka yang dipermalukan Allah di depan rakyatnya. Kemudian ya'tuka bikulli sahirin alim, semua orang sihir didatangkan ke sana semua. Fajumi'at saharatu limiqati yaumin ma'lum, dikumpulkan, wakila linnasi hal antum mujtami'un, semua manusia dihalau dikumpulkan menjadi sebuah tempat. La'allana nattabi'un saharata in kanu humul ghalibin. Kita dengan kesombongannya, kita akan memberikan kedudukan kepada sahir, tukang sihir yang mampu mengalahkan Musa. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Para tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun, kalau kita menang, apakah kita akan mendapatkan posisi yang strategis dalam pemerintahan paduka raja? Fir'aun menjawab, qala na'am wa innakum idzal minal muqarrabin. Tenang, iya, dan kalian adalah orang-orang asatu saya. Pasti kalian akan mendapat posisi yang strategis dalam pemerintahan saya. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Kemudian Nabi Musa ini juga masih mempunyai etika. Ketika acara sudah dimulai, semua mata terfokus kepada pertandingan itu. Nabi Musa mengatakan, siapa yang lebih dahulu menunjukkan?
Fa'alqaw khibalahum wa isayahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna la nahnu ghalibun. Kemudian dengan semangatnya para tukang sihir ini melemparkan tali temali, dan kemudian fa'alqa Musa asaw fa idza talaqafu ma yafikun fa'ulqiya sahatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dan ternyata ketika semua itu dikalahkan oleh kekuatan mukjizat Allah dan mereka sujud dan tunduk mengatakan amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Demikian kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Ya, pembahasannya sangat menarik Mitra Pas. Tinggal sisa 2 menit saja di sore hari ini. Nah Ustadz, kita kan sering mendengar begitu tentang kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Quran yang seperti itu Ustadz ya. Namun sampai sekarang pun juga nampaknya belum cukup ya untuk mengingatkan yang mohon maaf yang lalai barangkali sampai saat ini. Nah ini seperti halnya yang ditanyakan oleh Pak Dar, apakah sekarang masih ada titisan Fir'aun Ustadz? Ya, sejarah itu berulang dengan pelaku yang berbeda. Fir'aun itu sifat dasarnya sombong. Siapa saja yang mempunyai sombong itu dia titisan Fir'aun. Terus sifat dasar Fir'aun ini tidak mau menerima kebenaran, menutup hatinya. Kebenaran sudah nampak tapi ia tidak mau mengikutinya. Kemudian sifat dasar Fir'aun adalah mencari pengaruh di kaumnya. Siapa saja yang saat ini masih mencari pengaruh, mencari ridho manusia, mengabaikan ridho Allah, maka dia adalah titisan Fir'aun. Masih ada berarti secara sifatnya dan sebagainya yang mewarisi begitu. Ya. Dan Mitra Pas juga yang sore hari ini sudah bergabung, terima kasih. Ini ada dari hamba Allah Ustadz, mohon keterangannya terkait wajibul wujud dan maujud Ustadz. Ya. Wah, ini cukup berat Ustadz. Wajibul wujud itu adalah Tuhan. Tuhan itu pasti ada, karena alam semesta dan seluruh isinya ini ada, maka penyebabnya adalah sesuatu yang ada, maka disebut wajibul wujud. Maujud itu artinya Allah yang mewujudkan. Semua alam semesta ini yang mewujudkan siapa? Allah. Kita semua ini yang menciptakan, yang mewujudkan adalah Allah. Jadi wajibul wujud dan mewujud itu seperti itu Mas. Nah berarti memang kalau kita sering mendengar juga imam-imam tahlil, mohon maaf ya, imam tahlil biasanya kalau mau melafalkan tahlil begitu, la ilaha illallah, sebelumnya itu ada kalimat yang menyebutkan maujud begitu Ustaz. Ya. Jadi kan la ilaha illallah hayyum maujud. Nah, gitu, jadi hayyum itu yang itu maujud itu yang menghidupkan segala makhluk, yang mewujudkan. Bukan berarti di situ isim maf'ul ya Ustaz. Bukan. Jadi maujud itu berarti Allah yang mewujudkan segala makhluknya. Jadi itu kan ada la ilaha illallah hayyum maujud, ada hayyum baq yang maha hidup, yang apa itu yang maha baq itu berarti yang abadi. Terus hayyum ma'bud yang maha hidup dan yang diibadahi. Jadi beribadahnya hanya kepada Allah. Demikian Mas. Baik Ustaz. Senada dengan itu karena juga waktu kita terbatas Ustaz, mohon kesimpulan dan juga doanya Ustaz. Ya, kesimpulannya bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ikuti kebenaran. Kebenaran itu jelas ya. Jadi kebenaran itu suatu hal yang absolut yang tidak bisa terganggu gugat. Kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah dan segala syariatnya ini absolut. Seperti keyakinan kita 1 tambah 1 adalah 2. Jadi mari ikuti kebenaran, karena dengan mengikuti kebenaran Allah akan memberikan kemudahan segala urusan kita. Dan yang terakhir kita berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diberikan hidayah, diberikan taufik pertolongan yang kuat agar kita bisa mengikuti kebenaran-kebenaran dan mengikuti kepada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna ala min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Mitra Pas dimanapun Anda berada, segala kekurangan mohon maaf. Akhir kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, terima kasih untuk atensi yang Anda berikan di sore hari ini. Berjumpa lagi di kajian tafsir Ibnu Katsir di edisi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik pastinya. Terima kasih Ovi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini. Pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati.
Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib diawali sholat berjamaah